Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga di pagi ini kita tetap dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 678 ayat 1 dan 3. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dan di pagi ini, itu kami dapat rasakan ketika kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel 7 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan akan senantiasa dapat kita rasakan, akan senantiasa dapat kita nikmati jika kita selalu hidup di jalan Tuhan. Jika dalam seluruh kehidupan kita, kita selalu mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Sungguh kebaikan Tuhan hanya dirasakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Walau kadangkala jalan Tuhan yang harus kita tempuh bisa saja tidak seturut dengan pikiran kita. Namun ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mau menyembah Tuhan, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Jika kita di dalam kehidupan ini selalu mau memperbaharui diri, selalu hidup di dalam pertobatan, selalu meninggalkan hal-hal yang tidak benar, lalu berjalan di jalannya Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika bangsa Israel mengambil satu keputusan untuk mau beribadah kepada Tuhan, keputusan yang mereka ambil untuk bertobat itu bukan hanya di bibir dan perkataan saja, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukan pertobatan itu dengan cara mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Baal yang selama ini menurut mereka dapat menolong mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka, mereka sungguh menyadari bahwa Baal itu tidak dapat memberikan apa-apa di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Demikian jugalah dengan kita. Di dalam menyembah Tuhan, kita bukan hanya menyembah secara rutinitas. Ketika kita mengatakan kita bertobat, itu bukan hanya dikatakan lewat perkataan, menyesal dan mohon ampun, tetapi harus nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu jika kita mau terus dibaharui dan dibaharui, hari lepas hari hidup kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itulah buah pertobatan. Itulah buah penyesalan
yaitu perbuatan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Penyembahan kita juga menjadi benar jika buah ibadah kita adalah berbuat baik, berbuat yang seturut dengan kehendak Allah. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam seluruh kehidupan kita mau dibaharui dan terus dibaharui. Kita mau meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kita berjalan di jalannya Tuhan. Kita selalu mengandalkan Dia, hati dan pikiran kita selalu terarah kepada Tuhan, sehingga hidup kita akan senantiasa diberkati seturut dengan kasih setianya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, jika pagi hari ini firman-Mu mau mengingatkan kami bahwa sebagai umat pilihan-Mu sudah selayaknya kami hidup di jalan Tuhan. Jika kami sering melakukan kesalahan dan dosa, dan ketika kami memohon ampun, Tuhan menghendaki agar kami mau berubah. Kami mau dibaharui. Kami meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dapat hidup di dalam pembaharuan yang daripada Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupan kami, baik kata, karya, dan perbuatan kami, itu sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Di sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang terbaring lemah karena sakit, di rumah sakit atau di rumah, yang dalam pemulihan. Engkau yang melawat, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberi kesembuhan. Engkaulah yang berkarya di dalam penyembuhan mereka melalui dokter, melalui makanan minuman, dan juga melalui obat-obatan, sehingga mereka dapat melihat kasih Tuhan lewat kesembuhan yang akan Kau berikan kepada mereka. Yang di dalam beban berat, di dalam pergumulan, Engkau yang menguatkan dan menopang. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tetapi ajar mereka Bapa untuk selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.